Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada teman-teman kalian hari ini yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Zulfa, Ibu. Alasannya? Enggak ada alasan. Alfa. Oh, Alfa. Oke. Nanti untuk ketua kelas bisa minta tolong untuk menghubungi ya biar pertemuan selanjutnya masuk. Oke, sebelum memulai materi hari ini, alangkah dahulu kita berdoa dulu. Oke, bisa minta tolong untuk dipimpin? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar komputer. Nah, untuk pertama kita akan bermain tebak gambar. Ini adalah jawabannya itu bagian dari komputer. Ada yang bisa menebak? Burhan, silahkan. Burhan dulu. Monitor. Kenapa bisa monitor? Itu mobil, filnya dicoret, Ya, tinggalmu. terus? Terus ninjanya dicoret. Benar. Iya benar. Terus traktor Apa yang dicoret? dicoret. Jadinya? Motor. Monitor. Benar. Jadi ini adalah monitor yang merupakan salah satu dari sistem komputer. Fungsinya sebagai untuk menampilkan output baik berupa informasi atau data yang lainnya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya kita akan kalian bisa menjelaskan pengertian dari sistem komputer. Nanti saya kasih tugas merangkum. Nah, yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem komputer dan fungsi dari masing-masing komponennya. Dan yang ketiga, menjelaskan alur kerja sistem komputer dengan membuat mind map secara berkelompok. Nah, yang pertama adalah pengertian dari sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu sama seperti sistem pernafasan. Mereka memiliki semua komponen-komponen yang saling bekerja sama dan saling terhubung untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna. Nah, komputer, semua komponen-komponen dalam sistem komputer itu bekerja sama sehingga kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam sistem komputer. Komponen dalam sistem komputer itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware. Hardware ini adalah sebuah komponen dari sistem komputer yang berbentuk fisik. Nah, fungsinya itu sebagai infrastruktur atau fasilitas dari sistem komputer untuk mengolah data. Nah, contohnya itu ada monitor yang kita tebak tadi. Terus ada keyboard, ada mouse, ada tabung CPU. Nah, di dalam hardware ini itu ada 4 unit yang biasa digunakan untuk alur kerja yang akan kita pelajari nanti. Nah, itu ada input, ada output, ada proses, dan ada penyimpanan. Yang kedua, itu ada software. Software ini adalah sekumpulan dari instruksi-instruksi atau program yang digunakan komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, kalian tahu tidak apa hebatnya dari software ini? Ada yang tahu? Belum tahu, Ibu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi kehebatan dari software ini, dia itu tidak berbentuk fisik, tapi dia bisa mengendalikan hardware yang merupakan bentuknya itu fisik. Nah, yang terakhir itu ada brainware. Kalian punya laptop kan? Nah, kalian adalah brainware dalam sistem komputer, di mana brainware sendiri itu kita pengguna komputer. Nah, kita itu fungsinya dalam sistem komputer, kita itu mengendalikan data-data apa saja yang ingin kita masukkan, instruksi apa yang kita perintahkan ke komputer. Nah, kita akan mengendalikan itu semua dari proses masuknya data menjadi sebuah informasi. Nah, sampai sini, sebelum tugas ada yang mau ditanyakan? Belum.
Belum. Oke, jadi tugas yang pertama ini secara individu, nanti Ibu bagikan kertas. Nah, kalian bisa merangkum dari penjelasan Ibu tadi dengan bahasa kalian. Bisa? Bisa. Oke. Ibu bagikan ya kertasnya. Bisa dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 3 menit, kalau sudah bisa dikumpulkan. Gimana? Ada kesulitan? Enggak, Ibu. Udah. Ada kesulitan? Enggak, Ibu. Yang belakang? Udah. Oke, aman ya. Sudah semua? Ya. Bisa dikumpulkan? Yang belakang ke depan aja. Ya, terima kasih. Oke, semua sudah dikumpulkan ya. Kita lanjut ke submateri 2, yaitu alur kerja. Bisa ditonton dulu video pembelajarannya. Saat kamu mengetik di keyboard, tombol tersebut akan mengantarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media inputan. Data yang berada di RAM lanjut ke cache memory sebagai transit sementara. Hal ini berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di cache, data diarahkan ke control unit untuk diproses karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware-hardware yang lain untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Data yang berada di control unit diarahkan ke Algorithmic Logical Unit atau ALU dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan. Data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algorithmic logical unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output device. Output ini merupakan monitor yang menampilkan apa yang kita tekan di keyboard tadi. Demikian cara komputer bekerja. Semoga kalian dapat mengerti apa yang telah disampaikan dalam video ini. Untuk bahasa sederhananya dari alur kerja sistem komputer, data yang akan kita olah itu akan masuk ke input. Misal, kita mengetik teks atau simbol atau angka itu melalui keyboard. Nah, data itu nanti akan diproses di unit proses. Biasanya itu diprosesnya oleh CPU, karena CPU itu adalah otak dari sistem komputer. Nah, sementara data diproses di unit proses, biasanya kalau kita perlu, data itu dapat disimpan melalui unit strong ini atau penyimpanan. Biasanya itu di laptop kita kan ada RAM atau ROM ya. Nah, itu adalah salah satu dari unit penyimpanan. Nah, setelah selesai diproses dan disimpan, data itu akan keluar melalui output. Nah, misalnya nih, kita tadi udah mengetik nih angka di keyboard, misal 1, 2, 3 atau berapa gitu, dan datanya itu akan muncul di monitor atau di unit output. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, kita lanjut ke tugas kedua. Nah, tugas kedua ini Ibu akan memberikan kertas lagi, tapi bedanya sama yang tadi, tugas ini bisa dikerjakan satu kelompok isinya 2 orang, bisa sama teman sebelahnya ya. Nah,
tugasnya itu membuat mind map seperti ini tadi, seperti ini. Nah, nanti salah satu ibu pilih untuk dipresentasikan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ini. Satu. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa cari di internet atau bikin sendiri boleh. Sudah. Pakai Google aja nggak apa-apa. Cari yang sederhana aja, kan waktunya singkat juga. Yang belakang ada kesulitan? Enggak, Bu. Sudah, oke. Yang sudah? Ya, Ibu. Ada kesulitan? Enggak ada, Ada, Bu. Ibu. Ditulis biru-birunya aja cukup. Nggak perlu terlalu rinci. Yang belakang sudah. Ini bagus banget mind map-nya. Sudah semua? Sudah. Sudah semua ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 bulan 5. Boleh berhitung dari kamu ya, dari Mas Rehan? Iya. Nggak ada sampai. Berhitung aja. 1, 2, 3, 4. 5. Kan sekarang bulan 5 ya. Jadi yang dapat 5 bisa maju. Pak, ayo maju yuk. Boleh dibacakan? Boleh dilihatkan mind map-nya dulu. Kayaknya bagus itu. Wah. Ini adalah sistem komputer. Alur kerja sistem komputer. Ya, itu alur kerja sistem komputer. Ada apa aja di mind map-nya? Ada software, infoware, terus ke sistem komputer. Di sistem komputer ada brainware atau manusia. Terus yang kedua ada software, yaitu ada sistem operasi, terus paket aplikasi. Terus yang ketiga ada hardware. Dalam hardware ada CPU, CPU, terus memori, input, media penyimpanan. Nah, oke, beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Oke, jadi isi dari mind map-nya itu benar ya, komponennya itu ada 3 yang udah disebutkan Mas Burhan sama Mas Pradita tadi. Itu ada brainware, yaitu kita sendiri. Lalu ada, apa tadi yang kedua? Hardware ya?
Software itu tadi kalau kita ulik lebih dalam lagi itu ada namanya software system, terus software aplikasi, dan itu fungsinya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga tadi ada hardware. Hardware itu benar tadi seperti input, output, lalu proses sama penyimpanan. Oke, boleh duduk. Terima kasih ya. Boleh tepuk tangan. Oke. Untuk mind map-nya boleh dikumpulkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita berada di akhir pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Atau sudah paham semua? Sudah paham, Ibu. Oke, sudah paham semua ya? Atau saya aja yang tanya? Aduh. Jangan ya. Oke, kita di akhir, kita ambil kesimpulan dulu dari materi hari ini. Jadi, komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi. Komponen utama komputer itu ada brainware, ada software, dan ada hardware. Komputer memulai memproses data itu dari unit input, diproses oleh CPU yang merupakan unit proses, dan disimpan oleh unit penyimpanan atau stroke, dan hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang alur kerja tadi dan struktur fungsinya, fungsi-fungsi dari komputer. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu, boleh dipimpin lagi? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.